Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class dengan saya Ibu Debbie. Hi, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Okay class, today we will study about healthy lifestyle. Jadi kali ini kita akan belajar tentang healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. What is healthy lifestyle? Healthy lifestyle is a lifestyle which includes activities and habits that encourage the development of total physical, mental, and spiritual fitness and which reduce the risk of major illness. Jadi, gaya hidup sehat adalah gaya hidup yang mencakup kegiatan dan kebiasaan yang mendorong perkembangan kebugaran fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh, dan yang mengurangi risiko penyakit serius. Seperti itu kira-kira pengertian dari gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat itu terkait tidak hanya dengan fisik saja, tetapi selain fisik juga mental dan spiritual. Oke, selain healthy lifestyle, kali ini kita juga akan belajar tentang procedure text atau teks prosedur yang ada kaitannya dengan tema healthy lifestyle. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini? Number 1, the definition, pengertiannya. Number 2, social function, fungsi sosial. Number 3, types of procedure text, tipe-tipe teks prosedur. Number 4, generic structure, struktur teks. Number 5, language features, ciri kebahasaan. And number 6, examples, contoh-contoh. Okay, let's begin. Number 1, the definition. What is a procedure text? A procedure text is a type of text that is written to explain how to do something. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah tipe teks yang ditulis untuk menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Next, number 2, the social function of procedure text. Jadi fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah to describe how something is made or done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosial dari teks prosedur adalah to describe, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan through a sequence of steps, melalui serangkaian langkah. Jadi, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan melalui serangkaian langkah. Next, number 3, types of procedure text. Tipe-tipe dari teks prosedur yang akan kita bahas kali ini ada 5. Number 1 is tips. Number 2 is food receipts. Number 3 is manuals. Number 4, directions. And number 5, rules. Tips. Tips terkait dengan bagaimana sesuatu itu akan lebih baik dilakukan jika mengikuti urutan dari langkah-langkah. Next, nomor 2 ada food receipts. Food receipts itu terkait dengan resep-resep makanan atau minuman. Yang ketiga, manuals. Manuals adalah instruksi bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Number 4, directions. Directions adalah memberikan arahan kepada orang lain tentang bagaimana sesuatu itu harus dicapai ya. Misalnya memberikan arahan
tentang bagaimana menemukan sebuah lokasi. Itu juga bisa termasuk teks prosedur, memberikan arahan. Next ada rules. Rules itu adalah aturan yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Next, generic structure atau struktur teks dari teks prosedur. Apa saja? Okay, number 1 is goal or title. Number 2, materials. Number 3, steps. Jadi ada 3 struktur teks dari teks prosedur. Yang pertama adalah goal or title. Goal or title is the aim of the text. Jadi ini adalah tujuan dari teks tersebut. Yang kedua, materials. List of materials or equipments to be used or needed for the procedure. Jadi materials di sini adalah daftar dari bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan atau dibutuhkan dalam prosedur tersebut. Jadi di sini bisa bahan atau bisa alat atau bahkan bisa keduanya, tergantung dari tema teks prosedur tersebut. Jika terkait dengan bahan makanan, berarti kita menyebutnya dengan bahan-bahan. Kalau terkait dengan manuals atau cara mengoperasikan sesuatu, berarti itu kita memerlukan equipments atau peralatan. Yang ketiga ada steps or direction to do. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara kronologis agar kita bisa membuat atau melakukan suatu hal. Next, selanjutnya adalah language features atau ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah imperative sentence atau kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan simple present tense. Yang ketiga menggunakan conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe pertama. Yang keempat action verbs, kata kerja aksi. Yang kelima specific vocabulary, kosakata yang spesifik. Yang keenam connectives atau kata penghubung. Dan yang ketujuh adverbs atau kata keterangan. Okay, let's take a look at example of procedure text. Mari kita lihat bersama contoh dari teks prosedur. Seven tips to healthier lifestyle. 7 tips untuk gaya hidup yang lebih sehat. Prioritize hydration. Always carry a reusable water bottle. Try to drink at least 8 glasses of water daily to support digestion and energy levels. Don't wait until you feel thirsty. Thirst is often a sign of mild dehydration. Utamakan hidrasi. Selalu bawa botol air minum yang dapat digunakan kembali. Usahakan minum setidaknya 8 gelas air setiap hari untuk mendukung pencernaan dan tingkat energi. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus. Rasa haus seringkali merupakan tanda dehidrasi ringan. Move your body regularly. Schedule a time for physical activity 3 to 5 times a week. Engage in activities you enjoy, such as brisk walking, cycling, or dancing. Aim for at least 30 minutes of moderate intensity exercise per session. Gerakkan tubuh Anda secara teratur. Jadwal
Jadwalkan waktu untuk aktivitas fisik 3 hingga 5 kali seminggu. Lakukan aktivitas yang Anda sukai, seperti jalan cepat, bersepeda, atau menari. Usahakan setidaknya 30 menit olahraga intensitas sedang per sesi. Eat a balanced diet. Focus on consuming whole foods, plenty of fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains. Limit your intake of processed foods, sugary drinks, and excessive saturated fats. Ensure you get enough fiber. Konsumsi makanan seimbang. Fokus pada konsumsi makanan utuh, banyak buah, sayur, protein rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Batasi asupan makanan olahan, minuman manis, dan lemak jenuh berlebih. Pastikan Anda mendapatkan cukup serat. Practice mindful eating. Chew your food slowly and savor each bite. Avoid eating while distracted by your phone or television. This simple practice helps you recognize fullness cues and prevents overeating. Praktikkan makan dengan sadar. Kunyah makanan Anda perlahan dan nikmati setiap gigitannya. Hindari makan sambil teralihkan oleh ponsel atau televisi. Praktik sederhana ini membantu Anda mengenali tanda-tanda kenyang dan mencegah makan berlebihan. Get quality sleep. Establish a consistent sleep schedule, even on weekends. Create a relaxing bedtime routine. Dim the lights and avoid screens at least an hour before sleeping. Adults need 7 to 9 hours of sleep per night. Dapatkan tidur berkualitas. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Redupkan lampu dan hindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Manage stress effectively. Incorporate stress-reducing techniques daily. This might include meditation, deep breathing exercises, or spending time in nature. Remember to take short breaks throughout your workday. Kelola stres secara efektif. Terapkan teknik-teknik pengurangan stres setiap hari. Ini bisa berupa meditasi, latihan pernapasan dalam, atau menghabiskan waktu di alam. Ingatlah untuk beristirahat sejenak di sela-sela hari kerja Anda. Maintain social connections. Spend quality time with friends and family. A strong support network contributes to better mental and emotional health. Reach out to loved ones regularly. Jaga koneksi sosial. Habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Jaringan dukungan yang kuat berkontribusi pada kesehatan mental dan emosional yang lebih baik. Hubungi orang-orang terkasih secara teratur. Oke, itu tadi contoh 7 tips untuk gaya hidup sehat yang lebih baik. Jadi ada 7 tips di situ. Tadi sudah dibahas beserta terjemahannya. Nah, sekarang waktunya kita mempelajari tentang teks ini dilihat dari language features atau ciri kebahasaannya. Nah, dari teks ini sudah diwarnai dengan warna yang berbeda. Untuk yang berwarna kuning, itu adalah kata kerja bentuk pertama atau action verbs, kata kerja aktivitas yang dipakai dalam teks prosedur ini biasanya menunjukkan kalimat dengan struktur imperatif. Jadi kalimatnya dimulai dengan kata kerja bentuk pertama. Ada prioritize, carry, try, move, schedule, aim, engage, dan yang lainnya yang bercetak kuning.
Kemudian di situ juga ada yang berwarna pink ya. Don't wait don't wait itu juga merupakan imperative sentence tapi yang jenisnya larangan. Next, yang bergaris bawah seperti kata regularly, ada slowly, effectively, regularly, daily. Itu adalah contoh dari kata keterangan cara atau adverb of manner. Next, di situ ada yang diwarnai biru. Yang diwarnai biru itu menunjukkan kalimat dengan struktur simple present, di mana kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah subjek. Misalnya, this simple practice helps you recognize fullness cues and prevents overeating. Nah, di situ ada kata helps, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada adults need 7 till 9 hours of sleep per night. Kata need itu juga kata kerja bentuk pertama yang menunjukkan kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Untuk lebih jelasnya ada di penjelasan ini. Jadi kebahasaannya, imperative verbs, penjelasannya digunakan untuk memberikan instruksi langsung. Kata apa saja tadi yang saya sebut yang dicetak kuning. Kemudian ada action verbs atau kata kerja aksi menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya kata support, recognize, contributes to. Kemudian ada connectives atau time sequence, yaitu kata penghubung urutan. Biasanya tidak banyak dalam teks tips, tapi implikasinya ada pada penomoran. First, second, then digantikan biasanya dengan poin 1, 2, 3, tergantung teksnya. Kalau di sini diganti angka 1 sampai angka 7 atau poin 1 sampai poin 7. Next ada adverb of manner atau kata keterangan cara digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah aksi harus dilakukan. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kata dengan akhiran ly, itu biasanya sebagai penanda bahwa kata tersebut merupakan adverb of manner atau kata keterangan cara. Next ada adverb of time atau adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi atau kata keterangan waktu menunjukkan kapan atau seberapa sering aksi harus dilakukan. Misalnya kata always yang artinya selalu. Kemudian ada kata daily itu setiap hari. 3 to 5 times a week, 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, itu contoh adverb of time dan adverb of frequency. Selanjutnya ada technical atau specific vocabulary. Kosakata teknis atau kosakata spesifik yang digunakan sesuai dengan konteks yang dibahas. Jadi kata-kata ini relevan dengan tema. Temanya tadi apa? Temanya kesehatan. Jadi kosakata yang digunakan ya terkait dengan kesehatan. Misalnya apa? Ada hydration, ada digestion, ada sleep schedule, dan yang lain. Selanjutnya adalah advice atau suggestion. Ini merupakan modal verbs atau modal phrase ya. Frasa atau kata kerja modal untuk memberikan saran yang lebih lembut atau saran yang lebih soft. Misalnya kata try to drink at least 8 glasses. Cobalah untuk minum paling tidak 8 gelas. This might include meditation. Ini bisa jadi termasuk meditasi. Helps you recognize fullness cues. Helps you membantumu. Nah, itu kata try to, might include, helps itu adalah kata untuk memberikan saran, tapi dengan cara atau bahasa yang lebih soft. The second example of procedure text. Whether you're a runner or a swimmer, herder, or a soccer player, you ought to sleep well if you want to be successful. Apakah Anda seorang pelari, perenang, pelari gawang, atau pemain sepak bola? Anda harus tidur nyenyak jika ingin sukses. Here are some sleep-related tips. Berikut ini beberapa tips terkait tidur. 1.
Create a frequent pattern routine that you can stick to every day, even on weekends. Maintain a consistent pattern. It helps you train your body so that it understands what to expect, including when to sleep. Buatlah rutinitas pola yang sering dan dapat Anda jalankan setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pertahankan pola yang konsisten. Ini membantu melatih tubuh Anda agar memahami apa yang diharapkan termasuk kapan harus tidur. 2. Conduct more training in the early morning so that you do not have to train beyond 9 p.m. This should give your body adequate time to settle down, including restoring normal body temperature for a bedtime of 10 p.m., allowing you to fall asleep by 10:30 p.m. and have 8 hours of sleep by 6:30 a.m. Lakukan lebih banyak latihan di pagi hari agar Anda tidak perlu berlatih setelah pukul 9 malam. Ini akan memberi tubuh Anda waktu yang cukup untuk beristirahat, termasuk memulihkan suhu tubuh normal sebelum tidur pukul 10, sehingga Anda dapat tertidur pukul 10.30 malam dan tidur selama 8 jam pada pukul 6.30 pagi. 3. Great sportsmen need rest periods, but aim to get up and go to bed at the same times as on training sessions to maintain your general sleep-wake schedule. 3. Olahragawan hebat memerlukan waktu istirahat, tetapi usahakan untuk bangun dan tidur pada waktu yang sama seperti pada sesi latihan untuk mempertahankan jadwal tidur bangun umum Anda. Itu adalah salah satu contoh dari text prosedur. Let's see some questions related to the text. Number 1, who needs the tips? Siapa yang membutuhkan tips-tips tadi? A. Coach. B. Students. C. shift workers. D. Athletes. E. Influencers. A. Coach. Coach itu adalah pelatih. B. Students, siswa. C. Shift workers, pekerja shift. D. Athletes, atlet. E. Influencers, influencer. Jawaban yang tepat adalah D. Athletes. Bisa ditemukan di teks di poin ketiga. Great sportsmen need rest periods. Di situ disebutkan kata sportsman yang berarti olahragawan, sedangkan di pilihan ganda itu ada kata athletes, jadi menggunakan sinonimnya. Next, the second question, what should people do to have a better sleep? Apa yang seharusnya orang lakukan untuk mendapatkan tidur yang lebih baik? A. Join a training session, mengikuti sesi latihan. B. Sleep less than 7 hours a day, tidur kurang dari 7 jam setiap hari. C. Have exercise in the morning, latihan di pagi hari. D. Wake up early in the morning, bangun pagi setiap harinya. E. Set the temperature of their bedrooms, mengatur suhu di dalam kamar tidur. The answer is A. Join a training session. Jadi jawaban yang tepat adalah mengikuti sesi latihan. Karena harus latihan dulu untuk membiasakan diri bisa tidur lebih baik atau tidur berkualitas. Dengan cara apa? Dengan memiliki jadwal tidur yang teratur setiap harinya. Oke, thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.